Bang loh. Insecure deh aku di sini. Iya. Tahu nggak sih dia duduk di sini aja tinggi banget gitu berbeda loh. Jadi kayaknya kamu aja jadi guru deh. Saya kan atlet badminton nih. Ah, ini Buat yang badminton. ngajak boleh. Boleh silakan Nomornya yang mau ada di ngajak bawah. dia main volley. Iya, bisa langsung aja kasih tahu alamat futsalnya di mana. Pastinya having fun banget bisa dapat JJ sebagai narasumber hari ini. Semoga JJ juga menikmati ya. Iya, Bersama semoga. host amatir ini. Iya, anak-anak. Ini kenalin, saya ini guru di SD Antioquia Tebet. Jadi saya Pak Guru di sini pengen bawa anak-anak sekolah saya itu Olimpiade spesial 17 Agustus. Pertanyaannya itu tentang 17 Agustus. Nah ini saya udah bawa nih murid-murid saya nih, aduh keren banget. Tapi takutnya daripada saya malu gitu kan, ini harus saya tes dulu ini. Ini juga salah satu yang bikin saya khawatir aja nih, baju aja nggak kompak gitu. Ini belum briefing Pak. nggak briefing tadi. Aduh, ini gimana? Tapi ya nggak apa-apa. Saya udah cuman ini ada. Memang kebetulan murid kami cuman ini 2. Iya. Murid berprestasi. Ya, jadi kita berprestasi, Iya. semua banyak prestasi. Semoga ya. Ini aku belum kenal nih siapa muridnya. Padahal cuma 2 tapi belum kenal ya. Iya. Tapi pengen dong aku kenal tahu. Yang itu baju prajurit. Pramuka. Pramuka. Ya, siapa nama kamu? Nama saya Dirli Bilovit Pak, biasa dipanggil Bilov. Dipanggil Bilov. Ini namanya siapa? Nama saya Jessica Pak, biasanya dipanggil JJ. JJ. Ya, jadi saya punya murid Bilov sama JJ. Ini saya tes dulu ya. Siap, Ini Pak. kan mau berangkat Olimpiade, tapi kan nggak tahu nih kualitasnya gimana. Ini Iya. pada pinter-pinter nggak nih? Pinter Pak, ini kualitas Pinter, terbaik Pak. Pak. Oke, sering juara kelas ya. Iya, Aduh, dari bawah. dari bawah. Oke, langsung saya tes. Ini beneran jago apa enggak ya? Kita coba deh. Ini cepet-cepetan. Siapa yang bisa jawab duluan? Angkat tangan ya. Oke Pak. Siapa? Oke ya. Oh belum ya? Oh belum dong, Gimik. ini gimmick banget sih. Gimik. Pertanyaan pertama, di mana atau apa ibu kota negara Indonesia? Saya Pak. Wis, kamu Bilov. Saya udah tahu banget ini. Wis. Jakarta Pak. Jakarta. Iya Jakarta. Jawabannya betul. Ini JJ boleh lebih cepat lagi ya. Siapa? Nih kurang cepat nih. Kita tanya lagi. Ini biasa kan anak SD suka jajan. Iya Pak. Iya jajan. Jadi kalau suka jajan itu ya, suka jajan itu pasti tahu mata uang gitu ya. Iya. Apa mata uang Republik Indonesia? Kamu Rupiah. rupiah. Jawabannya betul. Wah ini seri nih. Seri. Iya, jadi kita mau tes dulu nih. Kalau bisa berangkat dua-duanya lebih bagus. Jadi ini Iya. dua-duanya bisa jawab ya. Iya. Bisa Oke, Pak. tapi boleh angkat tangan. Ya apa sih? Gitu. Pertanyaannya ini sulit banget. Oh. Bahkan di ujian nanti pun nggak bakal keluar. Buat apa ditanya Pak? Nggak apa-apa. Siapa tahu keluar gitu ya. Gabut ya Pak. Iya Pak. Ya saya cari pertanyaan yang susah aja gitu. Sama yang lucu. Ya, oke. Kalau nggak lucu berarti gagal ya Pak. Mohon maaf ya. Sebutkan satu aja gereja yang ada di Indonesia. Bilov. Bukan ya Pak? GPDI Antioquia Tebet. JJ. GPD Antioquia Tebet. Waduh, kok sama ini? Kenapa sama ini? Kenapa? Pak, soalnya saya suka Ini nonton ikut-ikutan, ini. Kenapa? Ya kenapa ini ikut-ikutan? Kenapa? Kenapa ikut-ikutan? Saya dulu yang jawab. Oh iya. Kenapa saya jadi saya yang Iya ikut-ikutan? Ibu. Harusnya kan Gimik. logika. Oh iya, gimik. Ibu kenapa? Ibu berhenti ke Kalau Tebet. aku tuh Pak suka nonton ada program Hmm. YouTube setiap jam 8. Di Antioquia Tebet. Iya di Antioquia Tebet. Oh gitu. Kamu Selasa Pak. Oh sama Iya, juga, sama sama juga. lagi, Pak, Apa nama programnya. programnya? Antioquia Creative Creative Talk. Talk. Oh, Antioquia Creative Talks. Ya udah, saya juga suka kebetulan. Mending kita istirahat dulu ujiannya, belajarnya. Langsung aja kita duduk siap-siap nonton Antioquia Creative Talks. Shalom
Antiokers and welcome to X Antioquia Creative Talks, kisah para Antiokers. Yes, ketemu lagi bersama Sakti aku ini. Dan juga Dearly Beloved yang bakal temenin Anda selama beberapa menit ke depan. Yeay. Apa kabar Bilo? Baik Kak Sakti, Luar apa kabar Kak biasa. Sakti? Baik juga, keren banget. Kita setelah tadi drama singkat yang ya gitu aja lah ya. Ya seperti itu aja lah. Nah, tapi semoga memuaskan orang-orang. Iya. Dan ini pertama kali kita bisa hadir di sini. Kayaknya ini episode spesial nih. Kita akhirnya Iya. Bilo bisa onsite nih. Halo guys. Siarannya Halo, nih. Antiokers. Halo Mom, Dad. Halo, masuk YouTube nih. Anyway, kenapa ini episode spesial Bi? Seperti yang kita tahu juga ya, dan bersama Antiokers juga bahwa hari ini merupakan X episode ke-100. Ya, jadi kita mau mengucapkan juga selamat buat X yang ke-100. Pasti ya mungkin Selamat. kita udah 2 tahun gitu ya, udah Iya. 2 tahun. Tapi ini kebetulan angka 100 dan semoga di angka 100 ini kita semakin lebih baik lagi. Amin. Luar biasa. Dan ada yang spesial lagi juga kayaknya. Iya, nggak cuman episode 100 aja nih Kak. Yes. Jadi episode kali ini tuh kita sekalian apa ya namanya? Memperingati. Iya, memperingati ulang tahun Indonesia yang ke-77. Ya, kita sudah merdeka selama 77 tahun. Iya. Kita ucapkan besok kita akan sama-sama upacara. Iya, Di upacara tanggal 17 bendera. Agustus. Lomba-lomba juga pastinya. Masih ada ya, biasanya Masih 17 ada. Agustus ya. Semoga ya kita sama-sama menikmati sukacita perayaan RI ke-77. Tapi ya di episode yang spesial pastinya kita juga pengen talk show-nya ini juga mengundang seseorang yang spesial. Spesial. Iya, ini Gitu. spesial banget ini. Kalau martabak ini telurnya 4 nih. Wih, mabok telur dong. Telur lagi mahal juga sekarang. Tapi udah keren banget. Pokoknya kita udah siapkan narasumber yang Iya. keren banget pada hari ini. Siapakah dia? Siapakah dia? Dia adalah Jessica Febriana Mure. Hey. Atau biasa kita panggil JJ. Hai, Halo JJ. JJ. Halo, Kak. Apa kabar? Apa kabar, Baik, JJ? puji Tuhan. Luar biasa. Kayaknya senyumnya ceria banget ya. Menikmati hari-hari. Iya. Hari-hari menjelang 17-an. Menjelang Oh betul. iya, betul sekali. Jago banget nih. Masuk Langsung X. host X besok ya. Oke JJ, mungkin kan ya masih ada beberapa kali ya yang belum tahu JJ. Betul. Gitu kan. Boleh JJ perkenalkan diri dulu. Sekarang apa kegiatannya? Kelas berapa? Dan pelayanan di Antioquia Iya. apa? Halo Antioker, sama saya Jessica Febriana Murid. Mungkin udah dikenal kali ya panggilannya JJ. Mungkin udah familiar banget nih ya di GP di Antioquia. Aku kelas 6 SD, bersekolah di Asisi. Dan untuk sekarang pelayanan Tamborin. Ya. Tamborin. Luar biasa. Ya, kita pastinya having fun banget bisa dapat JJ sebagai narasumber hari ini. Semoga JJ juga menikmati ya. Iya, Bersama semoga. host-host amatir ini. Oh, JJ ini kan juga bintang tamu sekolah minggu pertama loh. Oh iya, Pak. ini pertama kali kita iya, ngundang pertama kali sekolah minggu. JJ udah pernah itu loh, apa namanya, nyanyi Natal. Iya, nyanyi Udah pernah diundang juga. Natal. Ini spesial banget nih. Ini kenapa ya bisa spesial banget ya? Apakah Kenapa ya? jangan-jangan karena anak bapak gembala? Kan JJ ini sibuk Kak, sibuk sekolah. Oh iya, sibuk Jadi sekolah. susah jadwalnya. Kelas 6 ya, kelas 6. Nah, Berarti iya. mau menjelang UN juga Ujian, iya. banyak belajar. Oke. Nah, kan ini kita udah mau 17-an ya, J. Pastikan banyak kegiatan-kegiatan nih, J. Nah, apa sih kegiatan JJ sekarang ini untuk menjelang 17-an? Mungkin Yes. JJ siap-siap mau apa gitu, mau lomba atau apa? Untuk sekarang ya ada lomba sama ada upacara bendera juga nanti tanggal 17 besok. Oke. JJ ada ikut lomba? Ikut sekelas ya seangkatan sih, semua angkatan. Semua angkatan. Udah tahu lomba apa? Belum karena masih di Rahasia. Oh, rahasia. siap. Coming soon, guys. Kita tunggu aja, semoga kelasnya JJ menang ya. Iya, Amin, amin. Nah, luar biasa. Ini kalau biasanya kalau menjelang tulasan gini kan berarti kan semua udah siap dengan merah putih gitu ya. Iya. Ya. Gimana di gereja sendiri seberapa siap sih dengan menjelang besok 17 Agustus ini? Udah pasang apa aja sih? Kayak baru bendera sih aku. Belum ada Oh, iya. apa-apa. Belum ada apa-apa. Gak ada yang- open house juga ya? Iya. Ya nice banget ya. J, aku pengen nanya deh. Ini kan pastinya kita sudah ini 17 Agustus ya pasti selalu kita lewati dengan sesuatu yang spesial gitu ya karena ini kan hari kemerdekaan Indonesia. Ada yang lomba, ada yang upacara dan masih banyak lagi. Tapi kalau dari JJ sendiri nih,
ya mungkin masih kelas 6 SD, apa sih momen yang JJ itu selalu ngerasa wah ini spesial nih kalau 17-an? Mungkin ya tadi sih lomba-lomba sama upacaranya. Oke, jadi nggak pokoknya ya itu selalu yang istimewa gitu buat JJ ya. Ya karena kalau misalnya upacara ya selalu keingetnya 17 Agustus sih udah deket-deket 17 Agustus pasti keingetnya itu. Jadi kayak momen-momen upacara ya selalu identik dengan 17 Agustus mungkin menurut aku ya. Iya, seremoni-seremoni umum soal 17-an gitu ya. Kalau boleh tahu nih Jeh, kan tadi kita menyinggung lomba-lomba 17-an nih. Pasti kan lomba 17-an banyak banget dan kreatif-kreatif kan? Betul. Mungkin ada gak lomba 17-an yang JJ paling suka gitu? Mungkin ya makan kerupuk kali. Makan Tapi kan sekarang karena masih Covid jadi nggak diadain dulu. Oh gitu. Iya. Takutnya ada. Masih ada penularan gitu-gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya kita pandemi gini seperti biasa kita pakai masker makannya. Susah dong. susah Nggak, dong, itu susah lebih ya? nggak bisa dimakan. Oh nggak kalau bisa kayak makan gitu. ya. Pas habis yang kemakan maskernya. Iya, masaknya. Kalau aku boleh share, aku favoritnya ya kalau misalnya terima kasih lo sudah ditanya. Oh iya, sorry. Kalau aku cuman yang aku kangenin 17-an pastinya gini, kalau di YouTube dan di mana-mana sosial media pasti orang-orang udah mulai cover-cover lagu 17-an. Mulai embel-embel cinta Indonesia. Emang sebelumnya nggak cinta? Nggak tahu sih, tapi sepatunya branded dulu Iya. dan sebagainya. Kita harus lebih cinta dengan lokal kita. Jadi ya itu maksudku ya itu ketika 17-an pasti sosial media segala macam ramai tuh cover-coveran segala macam. Aku juga kayaknya mau cover satu lagu rencananya, cuman tidak akan tayang jadi nggak usah dipromoin juga. udah underestimate sendiri. Iya. Kalau Bilo apa? Kalau aku momen yang paling dikangenin di momen 17-an itu apa ya? Mungkin ini kali ya, upacara pengibaran bendera. Oke, ini anak Waskibra yang ngomong nih. Gimana kangennya? Mungkin aku lebih kangennya karena ini kali ya, kan sebelum kita ngibarin bendera itu kan pasti ada latihannya kan, Iya. latihannya. Dan latihannya kan cukup ketat juga walaupun cuma ngibarin di sekolah gitu kan. Tapi yang paling aku kangenin itu latihannya. Oke. Karena kan kita istilahnya capek bareng-bareng. Terus juga kita bisa belajar banyak hal kayak disiplin. Iya. kayak- Kebersamaannya iya, ya. kebersamaannya. Wih. Betul. Dan ini kan satu sekolah kan JJ sama Bilo kan Iya. ya. Berarti kan Bilo, JJ juga pasti ada satu kesempatan mungkin ngelihat Kak Bilo latihan gitu-gitu Iya, ya. benar. Keren banget kayak. Ada kemungkinan untuk Paskibra juga? Ada sih sebenarnya ada. Ada rencana berarti kalau ada kesempatan gitu ya. Jadi mau banget pastinya. Nah ini mungkin ya itu ya salah satu pengibaran bendera pastinya salah satu yang sakral juga yang selalu kita Iya. ikuti setiap ini. Jadi kita harus semangat terus ya nanti ketika 17 Agustus besok kita ya ketika bendera berkibar kita sama-sama menyuarakan itu. Mumpung ya kita pengen nambah semangat lagi gimana kalau kita nyanyi lagu Berkibarlah Berkibarlah bendera aku. Kita nyanyi bareng Antiochus. Haleluya. Berkibarlah benderamu, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Puji Amin. Tuhan. Puji Kenapa Tuhan. haleluya? Ya apa? Pokoknya ya kemerdekaan kita berkibarnya bendera berarti negara kita
terus mempertahankan kemerdekaan kita itu kan semua juga karena Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Luar biasa. Balik lagi ke situ. Ya, pokoknya sebenarnya intinya adalah bukan hanya tentang seremonial gitu yang kita ikuti, tapi adalah seberapa pingin kita lebih cinta lagi kepada Indonesia. Salah satunya adalah dengan kita tahu fakta apa aja tentang Indonesia. Nah, kalau JJ sendiri, kalau misalnya pakai ukuran angka gitu ya, dari angka 1 sampai 100, kira-kira JJ ini seberapa tahu sih tentang Indonesia kalau orang tanya gitu? Sebenarnya tahu, tapi kan mungkin dalam proses belajar nggak terlalu sepenuhnya tahu. Oke. Iya. Jadi karena ada belajar, jadi semakin belajar kayak makin belajar makin tahu juga. Betul. Dewasa banget ya JJ. Iya nih, Jadi kayak berkembang loh. insecure deh aku di sini. Iya. Tahu nggak sih, dia duduk di sini aja tinggi banget kita berbeda loh. Jadi kayaknya kamu aja jadi guru deh. Luar biasa dari JJ ini. Ya itu ya, maksudnya ya proses belajar. Namesti kan masih banyak lagi. Mungkin Namesti masih tahu lagu nasional kita Iya. itu apa segala macam. Mungkin nanti makin besar makin tahu siapa wakil presiden kita yang pernah pertama kali makan sate. Itu kayaknya di ya? pelajaran sejarah juga nggak ada sih. Nggak Kak. ada ya? Susah sih kalau itu. Mesti tanya satu-satu ke keluarganya. Kalau Bilo 1 sampai 100? Kalau aku 1 sampai 100 gak usah ditanya sih Kak. Wih. Karena kan Indonesia banget nih. Mantap. 17. 17 Agustus. Oh iya, 17 17 Agustus spesial. Jadi kita kasih Iya, 17 Pokoknya tidak pernah berhenti untuk belajar tahu tentang Iya. Indonesia. Sama seperti Antiokers yang akan kita tanya-tanya. Siapa aja yang bakal kita tanya dan seberapa tahu sih mereka tentang Indonesia kalau kita tanya-tanya pertanyaan berikut. Kita di lapangan sudah ada Saudara Mikal. silakan. Mikal. Oke guys, jadi kali ini aku ada di GPD Antioquia dan kali ini kita akan mewawancara beberapa Antiokers apakah mereka tahu tentang sekilas informasi mengenai kemerdekaan kita. Yuk, let's go. Jadi kali ini sama Tante Shirley, pertanyaan buat Tante Shirley, siapa penulis lagu Indonesia Raya? Page Rudolf Supratman. Iya, tepuk tangan dulu guys. Dan ini hadiahnya dapat Dairy Milk coklat. Terima kasih dong buat Antioquia Creative Talk. Terima kasih Antioquia Creative Talk. Oke, kali ini Antiokers kita bersama Kak Freddy sebagai pelayan gereja juga. Dama Felix juga mau ikut? Oh, nggak jadi. Oke, kali ini pertanyaannya, bendera merah putih untuk kemerdekaan Indonesia dijahit oleh Fatmawati. Gampang banget pertanyaannya. Ini ya dapat coklat ya. Oke, Bilang apa buat Antiokers yang nonton? Thank you, tetap semangat terus. Oke. Tuhan Yesus berkati. Oke, Antiokers kali ini bersama Tante Voice yang tepat hari ini tanggal 14 Agustus berulang tahun. Wih. Jadi pertanyaan untuk Tante Voice terkait kemerdekaan adalah siapa Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia? Insinyur Soekarno. Wih, tepuk tangan dulu. Iya, sebab karena udah benar coklatnya. Karena udah benar ini dapat coklat. Thank you. Saya dulu dong buat Antiokers apa? Buat Antiokers, semoga tetap maju, bersinar, bercahaya selalu. Wih. Antiokers kali ini bersama Om Agus dan Tante Juli. Dan kali ini pertanyaannya adalah berapa lama Belanda menjajah Indonesia? 350 tahun. Wih. Benar, iya. Nebak dia. Oke, ini say dulu dong buat Antiokers gimana tuh? Halo Antiokers. Apa ngomongnya gue? Thank you buat coklatnya. Thank you buat coklatnya, merdeka. Guys, kali ini kita sama Johanna nih, anak sekolah minggu. Bayangin anak sekolah minggu aja ditanya tentang kemerdekaan. Oke, Johanna, jadi pertanyaannya biar dapat coklat nih ya. Siapa yang menulis tangan teks proklamasi? Soekarno. Wih! Kalah lo anak-anak lo sama anak kecil lo nih, tuh dapat coklat. Guys, jadi hari ini gue bersama Tante Nidit dan Om Bonar sebagai salah satu pelayan di Antioquia. Sekarang pertanyaan pertama terkait Antioquia Creative Talks kisah hari ini adalah siapa pengetik naskah teks proklamasi? Mengetik naskah proklamasi ini Pak Yusuf Melik tuh siapa?
Ya itu saya Erik. Yes, benar. Tepuk tangan buat pembenar dan cantik. Oke, kali ini kita bersama Gio dari Remaja. Jadi pertanyaannya, di kota mana tempat Soekarno dan Hatta diculik untuk dikeluarkan dari pengaruh Jepang? Rengas Dengklok bener gak sih? Yeay, benar, Rengas Dengklok. Nih dapat coklat. Makasih. Bilang dulu dong ke X, thank you gitu. Makasih X, thank you. Sukses selalu. Oke. Lancar. Oke, kali ini balik lagi bersama saya Mikael Gabriel bersama kakak saya Milka dan yang yaitu juga pemain piano di gereja kita. Nah, kali ini pertanyaan terkait kemerdekaannya adalah kerja paksa pada zaman Jepang disebut dengan Rodi. iya, salah. Romusa. Iya, itu yang benar. Gimana? Hitungannya? Ya. Hitungannya bener lah ya, Romusa lah ya. Oke. Yeay, tepuk tangan dulu dong. Nah, mau ada Kembali. apa buat Antiokers yang nonton? Terus beribadah. Jangan lupa datang gereja. Oke guys, kembali lagi. Kali ini kita sama Mbok Par. Siapa sih yang nggak tahu seorang Mbok Par, seorang legend banget di gereja kita. Oke, kali ini Mbok Par pertanyaannya adalah berapakah jumlah bulu leher burung Garuda? 45. Oke, nih Mbok Par dapat coklat Mbok Par. Dapat coklat Mbok Par. Oke guys, thank you banget untuk seluruh Antiokers yang udah mau ikut ataupun yang udah mau tonton. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ternyata Antioquia kita ini memang hebat sekali dalam menjawab pertanyaan tentang kemerdekaan. Baiknya kita tidak lupa selalu mengenai siapa orang-orang yang sudah berjuang untuk kemerdekaan dan bagaimana latar belakang mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Ternyata bener-bener banyak banget ya yang tahu tentang Indonesia gitu ya. Iya, kirain tadi bakal diam semua ketika ditanya Mikael, Iya. tapi ternyata Mikael yang diam. Kayak kita udah latihan itu tadi. Iya, udah di briefing duluan. Kompak banget. Tapi beberapa pertanyaan tadi 1 sampai 10 ya ada berapa kira-kira berapa persen tadi yang teman-teman bisa jawab tadi? Aku ya, kalau aku pribadi sih kayaknya karena itu soal Umum ya? SD lah ya, maksudnya umum. Ya 5 lah. Jadi kayaknya banyak nih karena masih SD, Iya, jadi masih ingat. Kan aku udah lupa mungkin. Masih mateng gitu. Oh, masih. Berapa masih. Jack kira-kira? Ya di bawah Kabilo. Makin Oh, turun. merendah sih. Iya. Aku dong. Berapa tuh? 1. Thank you ya mancingannya. Terima kasih lo sudah mau mancing. Ya itu ya, artinya pastinya kita jangan hanya tahu tentang Indonesia, kita walaupun belajar banyak tahu segala macam, tapi itu tujuannya adalah supaya kita bisa membanggakan juga Indonesia keluar juga gitu. Karena Indonesia sudah menang, sudah 70 tahun, pastinya kita akan selalu gemakan kemenangan itu. Seperti itu. Ini ngomong-ngomongin tentang menang nih Kak. Wis. Bulan ini tuh tema gereja kita tuh kemenangan Kak. Widih. Iya pas banget. Cocok banget nih ya kita Iya. nanya-nanya gitu ya. Wah, gokil banget. Kan apalagi kan kalau 17-an ini kan identik sama lomba-lomba yang Betul, tadi kita betul. udah bilang lah ya. Betul. Pasti kan kalau lomba-lomba nih kita pengen ada rasa menang gitu kan. Siapa sih yang nggak mau menang? Iya siapa sih yang nggak mau menang, gak usah gitu lah. Iya, jangan speak lah ya. Nah kenapa sih kita nih pengen selalu menang gitu? Kenapa kita pengen kita yang menang, gak boleh orang lain yang menang gitu. Kira-kira kenapa? Mungkin dari aku dulu kali ya. Wah. Mungkin kalau dari aku karena kalau misalkan aku menang, aku punya rasa bangga tersendiri gitu. Yo Kak. man, pasti dong. Iya kan karena sebelum kita untuk mencapai kemenangan kan pasti banyak usaha-usaha yang harus dilewati juga tuh. Nah pasti orang kan pengennya ya kemarin udah susah-susah pengennya hasilnya yang terbaik dong gitu kan. Betul. Walaupun mungkin ya menang gak menang ya sama aja. Tapi ya siapa sih yang gak mau menang ya kan. Iya apalagi kalau aku menang yang bangga bukan aku sendiri kan. Banyak yang mendukung-dukung aku juga bangga. Jadi ya bisa menebarkan kesenangan juga lah istilahnya kalau aku bukan petani. Gitu. Mungkin kalau JJ kenapa JJ? DJJ gimana? Mirip-mirip kayak Kabilo sih sebenarnya. Sebelum menang kan juga pasti ada usaha yang berat yang pasti kita mau capai untuk dapat menang itu kan. Jadi kalau menang mungkin rasanya oh lega nih, apalagi kalau misalnya di lagi sekolah udah mulai lomba-lomba, apalagi kalau ranking gitu-gitu kan Kak. Jadi oh akhirnya lega juga, akhirnya ranking 1. Jadi belajar-belajar yang susah ya tetap dipendem, tapi rasa leganya juga ada. Iya. Wah nih, dia makin dewasa nih, keren banget nih.
Takut deh jadinya. Udah takut nih. Nggak salah nih pilih narasumber nih. Oke, mungkin kalau Kak Sakti apa nih? Aku sama ya Teh. Ya, ya, sama semua beda. ya. Enggak, mungkin kalau beda ya. Kalau aku ada yang semua pasti udah nonton Spider-Man No Way Home ya? Iya, udah. Nonton ya? Udah enggak gitu, udah apa-apa enggak spoiler lagi ya, udah enggak spoiler. Pasti ada satu perkataan Mary Jane di situ. Iya. Michelle Jones ya, MJ katanya adalah ya expect kekecewaan supaya kita tidak pernah kecewa. Sebenarnya gitu. Nah, sebenarnya itu sih masuk akal sih, dan itu sering banget aku lakuin juga gitu ya ketika lomba dan sebagainya itu, ya itu nggak menang kalah ya udah, yang penting kita udah lakuin yang terbaik gitu ya, meskipun ya kita tidak munafik, kemenangan pasti ada gitu ya. Nah, yang sulit ini ketika orang-orang sekeliling kita yang pengen kita menang gitu. Jadi bebannya nih. Bebannya gede banget. Aduh, aku jadi kayak aku ini belajar untuk menyenangkan orang lain ternyata. Iya. Bukan untuk diriku sendiri. Betul. Ya, tapi intinya adalah ya pesannya sebenarnya adalah ya kita selalu harus ada jiwa pemenang sebenarnya, jiwa pemenang. Kita kan lebih dari pemenang juga. Lebih dari pemenang. Nah, jadi ya kita harus ya itu jangan mundur di awal, dan kita ya sebisa mungkin bisa memenangkan itu gitu. Apapun hasilnya yang penting kita sudah lakukan yang terbaik. Gitu. Kita nggak boleh kalah sebelum berperang ya. Kita harus maju tak gentar. Maju tak gentar. Keren banget Bilo Bridging ini, kita nyanyi dulu lah Maju Tak Gentar. Oke. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, menyerah. Majulah, menang. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, menyerang, majulah, menang. Bergerak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, menyerang, majulah, menang. Majulah, menang. Kenapa setiap kita nyanyi itu selalu ada apa karena kita bingung ya habis itu Iya. ngomong apa? Kecapek Kak, jadi gitu sih. Luar biasa. Oke. Ya, tiba saatnya nih kita udah dari ujung acara nih. Cepet banget ya rasanya. Aduh, aku sedih. Nggak kerasa Diulang banget. lagi gak sih? Jangan dong. Kan kita penonton kan tinggal nerima Oh, gitu iya. loh, bisa gitu. Jadi kita udah sampai di ujung acara nih Jen. Nah, Yes. biasanya kita ada closing statement. Kita selalu kasih ke narasumber kita Iya. closing statement. Nah, untuk closing statement kali ini apa sih harapan JJ Betul. untuk Indonesia di umur yang ke-77 ini? Oke. Mungkin Antiokers dan kakak wawancara udah tahu ya, Indonesia udah masih di masa Covid. Iya. Jadi aku berharap semoga Covidnya makin pulih dan semoga ya bisa membaik lagi, dan kondisi negaranya, iya, kesehatan juga bisa lebih meningkat lagi kebaikannya. Betul. JJ udah siap buat jadi Menteri Kesehatan nih. Yo, Menteri Kesehatan ini kita JJ nih. dari perkataan tadi kayak JJ cocok banget Menteri Kesehatan. Iya. Bilo cocoknya Menteri apa nih? JJ Menteri apa nih? Kamu yang pilihin sekarang nih. Iya. Kamu kan dipilihin tadi. Iya. Menteri apa nih? Apa ya kira-kira?
Kira diskusi dulu. Diskusi. Ya agak susah ya. Nanti aja kita ngobrolin lagi. Oke, kalau untuk Kak Sakti apa nih harapan-harapan untuk Indonesia di umur yang ke-77 ini? Oke, kalau JJ tadi udah ngebahas kesehatan, aku ngebahas yang lain deh tentang mungkin sosial kali ya. Jadi sekarang ini aku lagi risih dengan banyak orang berani banget netizen ini gitu loh. Semakin kemarin ada teman kita orang sound kena netizen di Twitter. Aku sepertinya pernah mendengar ceritanya. Iya, tadi kita ngobrol juga sama dia gitu. Tapi nggak usah kita sebut namanya gitu ya. Yang pasti ada di antara kita. Cuman ya itu ya, mungkin semakin hari kita semakin bijak menggunakan teknologi. Iya. Semakin sekarang ya teknologi udah mulai berkembang, tapi kita gunainnya untuk ya nyinyir dan sebagainya. Harusnya kita bisa menjadikan itu sebagai nilai positif buat sekeliling kita gitu. Jadi semoga netizen yang netizen tetap ada tapi berkurang lah yang kayak gitu-gitu, lebih banyak yang baik-baik yang menebarkan kebaikan. Bilo gimana? Haleluya. Oke, kalau untuk aku ya, mungkin aku kan ini tadi bidang kesehatan, bidang sosial, biasanya bidang olahraga kali ya. Olahraga. Mungkin semoga Indonesia nih ini ya, banyak prestasi-prestasi dari olahraga di ajang-ajang apa nih namanya perlombaan seluruh dunia gitu. Banyak prestasi lagi. Karena kan biasa kan cuma badminton kan. Iya, saya kan ada di badminton nih. Ini Buat yang badminton. ngajak boleh. Boleh silakan Nomornya yang mau ada di ngajak bawah. dia main volley. Iya, bisa langsung aja kasih tahu alamat futsalnya di mana. Berarti Iya. itu ya semakin berkembang olahraga Indonesia. Mungkin aku gitu kan nonton maksudnya. Nonton. Jangan dong, harus jadi atlet dong. Presiden badminton aja Bang. Presiden badminton. PBSI. Apalagi kemarin kan sudah dimajukan sama teman-teman dari entertainer juga ya, Vincent Desta gitu-gitu kan mereka kan buat Iya. kemarin event kan. Semoga dan ada TV lain yang ikut-ikut. Iya. Ya intinya Serem semua ya? untuk memajukan olahraga Indonesia. Iya. Aku juga serem nanti Iya. paling agak sensor dikit Iya. kan. Dikat aja nih ya. Aduh, ya itu dia tadi obrolan kita bersama JJ dan keren banget ya. Kita tepuk tangan dong ini luar biasa, episode 100 Episode 100. gitu ya. Atau mungkin ada yang ingin diutarakan dari JJ aja nih. Iya. Ini kan kita episode ke 100 nih X. Kita udah ada 3 host nih. Aku, Bilo, satu lagi Mikal. Mikal masih nanya-nanya orang Iya. di jalan. Susah ya Kak? Kebetulan Susah dia ya? udah bisa pulang ya. Dia udah bilang dia ke ITB sih. Agak susah dia memang nih. Iya. Anak ITB. Gimana dari JJ apa ada pesan nggak untuk X100 dari JJ? Semakin banyak viewersnya aja. Oh. Yeay. Ini masuk iklan, Iya. Wede. Iklan ini nih. Nah, biasanya kan di pertandingan bola di belakang ada muncul sesuatu kan. Iya. Semoga nanti ke depannya ada yang muncul. Misalnya anggur tiap minggu pertama gitu kan, mereknya ada. Udah ngelantur. Ya terima kasih banyak buat JJ ya pastinya ya udah Iya, hadir di sini. Keren banget. Aku sama Bilo senang banget bisa Iya. JJ kehadiran di sini. Nanti sini lagi aja. Iya. Tapi kita udah nggak di sini. Iya. Undang Ya, lagi maksudnya dong, undang lagi. bulan dong. depan Bulan kan kita depan. ada lagi. Ya udah, kita mungkin akan tutup program kita tapi sebelum tutup biasanya kita ada doa ya. Doa dulu. Doa Bim. Kita mendoakan Antiochus, mendoakan program kita dan pastinya mendoakan JJ juga yang sudah hari ini bersedia menjadi narasumber. Iya. Ini biasanya kan aku yang doa nih. Ini kayaknya perlu Spesial, nih. Spesial X100 Bilo akan menutup Kirain kita dalam doa. saking spesialnya kameramennya suruh Oh, jangan dong. Kameramennya belum siap. Oh, belum disiapin ya. Belum disiapin. Kayaknya kamu suka langsung direct gitu ya. Iya. Yuk kameramen. Silakan. Yuk, monggo. Oke JJ dan Kak Sakti dan Antiochers, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk malam yang indah ini Tuhan. Kami bisa berkumpul di sini Tuhan Yesus bersama JJ Tuhan. Kiranya Engkau berkati JJ Tuhan yang sudah menjadi narasumber kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati dia dalam segala kegiatannya Tuhan Yesus, dalam sekolahnya, dalam kegiatan-kegiatan lain. Selain sekolahnya Tuhan, kiranya Engkau lancarkan Tuhan Yesus, Engkau cukupi apa yang menjadi segala kecukupannya Tuhan Yesus. Kiranya juga Engkau berkati Antiochers yang ada di rumah maupun yang tidak di rumah Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati mereka, kiranya Engkau selalu lindungi mereka, sertai mereka selalu dalam setiap kegiatan mereka Tuhan Yesus. Kiranya Engkau selalu mencukupkan segala hal apa yang mereka butuhkan Tuhan. Dan kiranya Engkau berkati juga Indonesia ini Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati agar cepat pulih dari wabah-wabah penyakit yang
datang ini Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati juga dari setiap aspek-aspek Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati mereka Tuhan Yesus, Engkau cukupi segala kebutuhannya juga Tuhan. Kiranya kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk X ini Tuhan, agar kami bisa selalu menyajikan setiap episode-episode yang menarik Tuhan Yesus dan kreatif Tuhan ke depannya. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan Yesus. Kami sudah selesai berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, luar biasa. Iya. Anyway, terima kasih sekali lagi JJ. Iya, Terima kasih JJ. sama-sama. Antioker senang ada JJ? Pasti senang banget dong. Aku bisa mendengar kali Kak. Wih, bisa. Kamu cenayang ya? Iya. Cenayang di cenayang. Apa sih Kak? Sayang. Ya Oh. udah, usaha dulu aja. Ya udah. Oke JJ. Ya sekali lagi terima kasih banyak ya JJ udah bisa datang ke sini, menyempatkan waktunya. Ini kita syutingnya malam loh guys. Iya. Nyempetin waktu loh malam ini. Jam berapa ya Dia sekarang? lagi mikir pulangnya gimana. Iya, saya yang pulang. Bukan di gereja. Saya yang bingung ini pulang. Iya, 8 lewat. Ya udah enggak nggak apa-apa. apa-apa JJ. JJ sehat selalu ya JJ ya. Ya, makasih, Tetap amin. semangat sekolahnya. Iya. Kan udah mau ujian juga kan. Iya. Jadi segala yang dibutuhkan bisa tercukupi lah gitu. Tuhan Yesus berkati JJ. Iya, Tuhan Yesus Kasih, Kak. berkati. Thank you juga buat para Antiokers yang di rumah maupun tidak di rumah yang udah dengerin podcast ini nih. Kalau ada masukan ataupun kritik saran bisa langsung aja di komen di bawah ini. Nah, jangan lupa juga don't forget to subscribe, like, share, and comment tadi. Dan karena tombol subscribe itu gratis guys, ada di bawah Betul. sini. Jangan sampai tunggu berbayar ya. Iya. Jangan sampai berbayar. Dan terima kasih juga pastinya untuk produser kita Audrenika yang sudah bikin skrip untuk hari ini, dan pastinya kru-kru kita di belakang yang sudah membantu baik di sisi video dan juga audio. Ada Jos, ada juga Devna, ada juga kakak Adam Syaputra, ada juga kakak Vesa dan juga Markus. Penuh sekali hari ini. Tepuk Iya, tangan. tepuk tangan dulu. Haleluya. Kita juga ada penonton-penonton di belakang sini tapi emang gak kedengeran aja. Iya betul. Semoga ya bisa ke depannya semoga bisa ada penonton ya. Iya. Semoga ada penontonnya. Ada gitu. Oh berapa apa dong? Waduh. Oke, untuk Antiokers juga jangan sampai ketinggalan. Gereja kita sekarang udah ada doa pagi nih. Yep. Setiap Senin sampai dengan Jumat jam 5 pagi sampai jam 6 pagi kita bisa mengikutinya via Zoom di GPDI Antioquia Tebet. Jangan lupa juga untuk Antiokers selalu streaming doa di YouTube GPDI Antioquia Tebet setiap hari Kamis jam 7 malam. Yes. Dan ada juga renungan rohani Giat yang hadir setiap harinya di Instagram kita yaitu GPDI Antioquia _Tebet. Jangan lupa di follow guys karena masih gratis nih. Iya. Belum bayar ya kan. bayar. Dan juga di Facebook kita yaitu GPDI Antioquia Tebet. Yes, betul banget. Dan juga jangan lupa ada ibadah raya kita di hari Minggu di GPD Antioquia Tebet. Ibadah pertama pukul 8 melalui streaming YouTube GPD Antioquia Tebet. Dan juga ibadah kedua pukul 11 dan ibadah ketiga pukul 5 sore. Dan pastinya program kita X Antioquia Creative Talk hadir setiap hari Selasa pukul 8 malam. Dan spesial nih, Iya. pengumuman baru nih buat minggu depan dan seterusnya. Setiap bulan kami akan kembali, Antioquia Creative Talk akan kembali sebanyak 1 kali dalam 1 bulan. Iya. Meskipun begitu kami akan terus kembali dengan sesuatu yang baru juga dan fresh juga dan menarik juga buat Antiokers untuk kita pastinya suguhkan semaksimal mungkin untuk menemani Selasa malam Antiokers. Iya, betul sekali. Salam sehat selalu untuk para Antiokers yang ada di rumah. Selalu ikuti peraturan pemerintah, tetap berdoa dan ikuti selalu informasi GPDI Antioquia melalui sosial media atau WA grup jemaah. Kalau gitu Sakti Aquini signing out. Beloved signing out. Bersama JJ juga, thank you so much for listening. God bless you all and Bye-bye. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. 17
bela Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Kita tetap sedia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita.